Marketeers, jumpa lagi dengan saya Priscilla Putri dalam program CL Corner, sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan juga leadership. Marketeers, dunia olahraga khususnya sepak bola masih memiliki daya tarik besar bagi para penggemarnya. Pemerintah menaruh harapan sangat besar pada pengembangan bakat-bakat sepak bola ini agar pada saatnya nanti bisa bertanding dan mengharumkan nama bangsa. Seperti apa komitmen pemerintah untuk mengembangkan sepak bola di Indonesia, khususnya di tengah masa pandemi seperti saat ini? Yuk kita simak pemaparan dari Bapak Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam video berikut ini. Bola ini unik ya, Mas Aswan Karim mungkin lebih tahu ya, karena beliau ini pernah menjadi Sekjen PSSI. Dan uniknya beliau menjadi Sekjen PSSI, saya berteman akrab dengan beliau, sama-sama menggeluti sepak bola, bahkan beliau langsung di kepengurusan, kemudian kami sama-sama jebolan Australia, background-nya juga nggak ada nyambungnya dengan sepak bola, tapi kecebur di sepak bola gitu. Nah, poin yang ingin kami sampaikan adalah tidak salah kalau tema hari ini adalah tentang sepak bola, karena kami itu ada memegang filosofi kuno. Ini diceritakan oleh Pak Menteri pada saat bicara dengan Bapak Presiden belum lama ini. Jadi kita kan sekarang pandemi COVID kan ya, pandemi COVID, suasana serba sulit, ekonomi sulit, bahkan keselamatan manusia itu nomor satu, akibatnya apapun dunia usaha betul-betul ada yang bisa bangkit, survive, tapi yang collapse juga lebih banyak gitu. Nah, filosofi Yunani yang disampaikan dan filosofi Romawi yang disampaikan oleh Pak Menteri adalah dia mengatakan pada saat situasi sulit di era itu, ini kata Pak Menpora, belum lama ini, itu disampaikan kepada Bapak Kapolri. Ya, kenapa disampaikan? Karena waktu itu saya mendampingi, kami hanya berdua, Pak Menpora, saya, dan ada Pak Kapolri beserta jajarannya, itu terjadi tanggal 29 Mei. Karena setelah itu kemudian ada detik-detik diumumkan bahwa Kapolri memberikan izin bagi kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Nah, beliau mengatakan, Pak Kapolri ini saya sampaikan kepada Pak Presiden, pada saat di era baik Yunani maupun Romawi, kadang-kadang sedang kolab, yang bisa menghidupkan suasana rakyat, itu adalah pertunjukan gladiator. Rakyat seakan-akan melupakan apa yang mereka derita, mereka rasakan. Tapi kan nggak mungkin kita mempertunjukkan gladiator sekarang gitu. Sekarang ada dunianya sendiri, ada eranya sendiri gitu. Nah, saat itu ada gladiator. Nah, sekarang sepak bola. Sepak bola itu seakan-akan bisa menghipnotis. Sebentar lagi ada Piala Eropa, ada Euro gitu. Kemudian selang nanti tahun depan ada Piala Dunia. Poin yang kami sampaikan adalah meskipun di Indonesia itu prestasi sepak bola masih jauh dari harapan, tapi kalau popularitas jangan tanya. Mungkin Indonesia itu, mungkin Mas Aswan Karim lebih tahu, mungkin kita itu kelompok yang kalau nggak nomor 3, nomor 4, yang eagerness, yang anxiety, yang kegemarannya, fanatismenya, militansinya bahkan terhadap sepak bola itu termasuk yang tinggi gitu. Makanya wajar kalau setiap saat banyak klub-klub besar di Eropa datang ke Indonesia, karena segmentasinya pasar tinggi. Nah, kembali kepada tadi, di suasana pandemi, nggak ada pilihan lain, kompetisi harus digulirkan. Tapi untuk kompetisi digulirkan kan harus ada staging, harus ada tahapan. Makanya melalui tempo hari adalah Piala Menpora. Nah, Piala Menpora itu dilakukan dengan asumsi seandainya ada bolong-bolongnya dalam protokol kesehatan, itu bisa diketahui. Jangan sampai langsung digulirkan kompetisi Liga 1, Liga 2, nggak taunya bolong-bolongnya belum ada gitu. Nah, saya sempat nonton salah satu sesi pertandingan, perempat final waktu itu, di Stadion Maguwo Harjo. Saya sempat hampir nggak percaya, ini serius PSSI ngadain putaran ataupun turnamen, maaf, Piala Menpora. Sepi. Saya orang Jogja, hafal sekali suasana stadion di sana. Seakan-akan tuh nggak ada pertandingan. Yang ada hanya lampu terang benderang gitu dari luar gitu. Di sana begitu saya masuk, sebelum masuk di swab antigen dulu karena ketat sekali. Saya akui ketat sekali.
Begitu masuk terasa, oh ya ini pertandingan, meskipun kita tahu itu ada pertandingan gitu. Dan yang membedakan adalah biasanya kita tuh gaduh dengan supporter kan? Enggak. Itu ibaratnya di situ tuh omongan pemain, mungkin antar kiper, sesama kiper meskipun berjauhan, itu suaranya terdengar sekali. Karena ya hening, suasana hening, yang ada adalah komunikasi. Karena salah satu esensi sepak bola itu komunikasi. Gol bisa tercipta, passing bisa disampaikan, kemudian apapun umpannya hanya karena komunikasi. Nah, komunikasi itu betul-betul mereka teriak kenceng banget kita dengar. Nah, kembali kepada poin utama tadi, itulah daya tarik dari sepak bola. Makanya insya Allah setelah alhamdulillah sukses di Piala Menpora nanti akan digulirkan ke kompetisi Liga 1, Liga 2. Nah, pengalaman menarik yang pernah saya alami, Mas Aswan juga mungkin pernah, pada saat saya berseberangan dengan Mas Aswan di pihak PSSI, saya di pemerintah, tiba-tiba kami membekukan PSSI. Reasoningnya ya adalah di kami, tapi kalau sekarang ada bahasa canda, Pak Gatot kalau PSSI gituan dibekukan lagi enggak, yang capek saya sendiri, yang digebukin saya sendiri gitu, sampai saya sempat masuk rumah sakit. Nah, yang unik pada saat pembekuan itu saya merasakan, karena saya kan ibaratnya imigran kan, pendatang dari Kominfo, saya aslinya dari Kominfo. Pada saat saya pindah di Kemenpora dan menggeluti persoalan tentang sepak bola, itu saya merasakan, saya pergi kemana, Pak Gatot, Pak, kapan dong pembekuan itu dicabut, Pak, kapan liga itu bergulir? Saya merasakan sekali, aura dari magnetik sepak bola itu begitu tinggi. Nah, setelah itu dicabut, bergulir, nah dinamika muncul kembali, belum lagi kemudian kadang yang kita tidak kehendaki, tawuran antar supporter dan sebagainya. Nah, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan itu tidak hanya di Indonesia, di belahan Eropa, kecuali di Australia nggak begitu populer, karena soccer nggak begitu populer ya. Terutama poin yang ingin kami sampaikan adalah betapa daya pikat sepak bola itu luar biasa. Makanya sampai begitu populernya, satu-satunya cabang olahraga yang yang mendapatkan impres itu hanya sepak bola. Ada impres nomor 3 tahun 2019. Cabur bulu tangkis sudah mempersembahkan banyak piala, baik All England, Thomas Cup, Olimpiade, nggak ada impresnya. Sepak bola yang notabene untuk Asia Tenggara saja ngos-ngosan, SEA Games aja ngos-ngosan, sudah punya impresnya. Bahkan pada saat Pak Menpora itu menjadi Pak Zainuddin Amali diumumkan menjadi menteri, mungkin kita masih ingat kan apa kata Pak Presiden saat itu, Pak Zainuddin Amali, sepak bola. Jadi poinnya adalah KPI-nya Pak Menpora ini adalah sepak bola, dan alhamdulillah kami hubungan dengan PSSI sekarang cukup kooperatif, kritis tetap, dan bahkan kemarin hampir saja ada Piala Dunia, tetapi karena situasi pandemi ditunda menjadi tahun 2023. Nah, ending saya di pengantar ini saja bahwa sepak bola itu punya daya magnet yang luar biasa. Tinggal bagaimana kami manage dengan baik. Itulah sebabnya kalau akhir-akhir ini banyak seleb, mulai dari Raffi Ahmad, kemudian Gading Martin, kemudian Atta Halilintar dan sebagainya masuk. Itu ya kami nggak kaget. Hanya saja lagi-lagi Mas Aswan juga tahu gitu. Dunia sepak bola itu jangan dilihat seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau tidak kuat, tidak sabar, dan tidak tekun, itu bisa stres ngadepin turbulensinya sepak bola. Harapan saya para pesohor ini harus dapat mendapatkan gambaran yang utuh. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya ngambek. Nah, sekarang mumpung kepercayaan terhadap publik terhadap pesohor itu tinggi, Pak Menpora mengatakan tolong harus betul-betul tata kelola dengan baik, transparan, dan tunjukkan prestasi dengan baik. Demikian Mas Sari. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Magnet yang berasal dari sepak bola memang sangat besar, apalagi antusiasme dari masyarakat. Melalui militanisme dari masyarakat Indonesia, diyakini dapat memacu kembali semangat persepak bolaan di Indonesia. Tapi apakah komitmen pemerintah untuk mengembangkan sepak bola di Indonesia akan segera terwujud? Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.